Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman sebangsa, setanah air yang saya hormati, saya banggakan, rahimakumullah. Sahabat sebangsa, setanah air, pada kali ini saya akan menyampaikan satu bahasan atau mari kita bahas bersama tentang apa yang pernah terjadi atau yang baru-baru saja terjadi ya, di mana telah dilaksanakan ziarah kubro di Kesultanan Banten. Pelaksanaan ziarahnya cukup kita hargai dan kita apresiasi, memang begitulah seharusnya. Akan tetapi di sini di pelaksananya atau yang melaksanakan ziarah kubronya itu Rizik Syihab dan kawan-kawan dengan semua jamaahnya yang hadir. Itu pun sangat bagus dan kita apresiasi baik. Akan tetapi ada forum yang koar-koar. Ya. Forum koar-koar ini Habib Rizik sudah menyampaikan hoak. Berita yang tidak benar itu hoak ya. Di mana apa yang diucapkan oleh Habib Rizik sebetulnya sangat menyakiti dan melukai hati kami sebagai muslimin, khususnya Jawa Barat dan Banten, umumnya semua se-Indonesia ya. Saya kebetulan tinggal di Jawa Barat ya, dan saya sangat prihatin dengan permasalahan ini, dan hal ini pun mungkin saja dan barangkali terasa menyakitkan dan telah melukai bahkan menzolimi zuriat Wali Songo yang saat ini masih banyak keturunannya. Mungkin mereka merasa dizolimi, mungkin merasa disakiti oleh ucapannya Rizik Syihab yang menyatakan bahwa tidak lain dan tidak bukan bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Ba'alawi. Nah, ini yang marganya Ba'alawi. Ini yang kita tidak terima. Ini yang sangat menyakitkan. Sedangkan kita tahu, jangankan Wali Songo, dia sendiri si Rizik Syihabnya tidak terkonfirmasi sebagai turunan Ba'alawi. Gitu kan. Jadi kalau dia mengaku keturunan Ba'alawi bukan tidak terkonfirmasi ya. Keturunan Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai zuriat Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu udah berdasarkan penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin dan kawan-kawan, dan juga berdasarkan hasil genetik ya. Kemudian juga berdasarkan pendapat para ahli nasab dan berdasarkan hasil tes DNA, di mana secara genetik tidak atau mustahil Ba'alawi itu berketurunan kepada Rasulullah. Kemudian secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi. Kemudian menurut atau berdasarkan hasil filologi, berdasarkan pada manuskrip ya, itu tidak ada catatan, jong catatannya pada abad 3, 4, 5, 6, 7 tidak ada. Adapun setelah abad ke-9. Dan kemudian menurut hasil tes DNA, bahwa dunia sudah mengakui ya bahwa Nabi Muhammad itu tes DNA-nya haplogrup J1. Ya. Dunia itu ya yang melakukan tes DNA kepada Rasulullah adalah J1. Itu berdasarkan keturunan Rasulullah yang ada di Madinah di Arab sana. Dan itu sudah diakui oleh dunia, oleh Islam dunia. Bahkan yang bukan Islam pun mengakui. Kemudian setelah dilakukan tes DNA kepada keturunan Ba'alawi, Ba'alawi itu tes DNA-nya hasilnya haplogrup G. Grup G itu adalah keturunan cucu Yuya dukun Fir'aun, Yahudi jadinya. Bahkan menurut ilmu filologi, Nabi Muhammad itu tidak
pernah ke Yaman, sebab Yaman itu tidak berketurunan kepada Ibrahim dan Nabi Ismail. Yaman itu hanya tergaris kepada salah satu anaknya Nabi Musa. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari Yaman, ada keturunan Yaman, tidak ada ya. Sebab Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak berketurunan Yaman. Itu menurut ilmu filologi ya, tidak tercatat sebagai keturunan Yaman. Nah, itu adalah berdasarkan hasil. Kemudian para Wali Songo berdasarkan hasil tes DNA keluarga Wali Songo yang ada, ya, itu hasilnya adalah Hablu J1, sama dengan hasil tes DNA-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau Wali Songo itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asli 100% keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan Ba'alawi itu bukan. Nah, sekarang Wali Songo diakui sebagai keturunan Ba'alawi, berarti dia belokan. Ya, kaum Ba'alawi Yahudi Yaman ini membelokkan Wali Songo, diangkat, dibelokkan ke Ba'alawi, kan bukan dzurriyyat Rasulullah, Ba'alawi ini. Jadi salah kan, menyalahkan kan? Inilah yang disebut, kata saya, menyakitkan bahkan melukai hati kami sebagai muslim, ini tindakan ini. Dan untuk itu saya sebagai muslimin ya memohon kepada para kiai, para ulama yang berkompeten, yang berhubungan dengan Sultan Hasanuddin, dengan Sunan Kalijaga, dengan Syarif Hidayatullah, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini ya, untuk merubah ya. Jadi jangan dibiarkan itu berlarut-larut, karena nantinya lama-lama akan sampai juga kepada anak cucu kita, yang akhirnya nanti anak cucu kita akan menganggap bahwa kita adalah orang yang tidak bisa atau tidak ikut campur dalam perjuangan Islam, bahwa orang tua kita tidak pernah ikut serta dalam permasalahan Islam. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai anak cucu kita nanti kehilangan sejarah yang sebenarnya. Dan kalau kita sudah tahu apapun permasalahannya, apapun bawanya, bahwa kita sudah yakin bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Rasulullah. Itu ya. Nah, untuk jelasnya mari kita dengarkan perkataannya atau ucapannya, koar-koarnya Rizik Syihab pada acara Ziarah Kubro di Banten kemarin ya. Dan juga nanti akan disambung dengan pernyataan dari Kiai Madudin dan seorang ustadz ya, tentang seorang kiai juga tentang hasil tes DNA. Ayo kita dengarkan dan kita saksikan videonya. Daripada Sultan Hasanuddin ini, sebagaimana kita ketahui, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra daripada salah satu Wali Songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini saudara bersama wali-wali Songo yang lainnya, seluruh Wali Songo 99-nya saudara merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Shaqib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhu. Nampaknya pengakuan Rizik itu hanya sia-sia. Terlebih-lebih para juriyah Wali Songo juga telah menetapkan
bahwa nasab mereka sama sekali tidak berhubungan dengan klan Ba'alawi Yaman. 2. Karena leluhur Wali Songo yang tercatat di manuskrip Nusantara dan berdasarkan hasil DNA sampel beberapa cucu Wali Songo yang ini didapat bahwa Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Wali Songo bukan berasal dari Hadramaut Yaman. Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Wali Songo bukan berasal dari Hadramaut Yaman. Ya, memang hanya sekedar ucapan, tapi itu cukup menyakiti dan melukai hati kami. Untuk itu, kepada para leluhur, para kiai, para sesepuh, orang tua dan guru yang berkompeten di dalamnya untuk dapat meluruskan permasalahan itu, agar kami tetap bahwa Wali Songo adalah juriah Rasulullah, keturunan Rasulullah, dan tidak ada pembelokan kemana-kemana, ya. Dan hal ini sangat perlu dan penting untuk anak cucu kami, agar kita para orang tua dan leluhur tidak kehilangan martabat di anak cucu kita, tidak kehilangan keikutsertaan kita di dalam menjaga Islam, negara, dan NKRI ini. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan bantahan dari Kiai Haji Imaduddin tentang kegiatan ziarah kubro Banten di Kesultanan Hasanuddin. Selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jadi saya memberikan jawaban sangat mengapresiasi adanya ziarah kepada Sultan Maulana Hasanuddin, ya, karena beliau adalah penyebar agama Islam di Banten, juga ayahnya adalah penyebar agama Islam di seluruh Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi memang seharusnya umat Islam yang hari ini selain untuk mendoakan juga menegaskan dan mengakui bahwa penyebar agama di Islam Indonesia adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan para wali songo lainnya, juga para wali-wali di Nusantara. Nah, kemarin Rizik Syihab dan kawan-kawan berziarah ke Banten itu sangat mengapresiasi saya secara pribadi, bahwa memang harus ada penegasan, pengakuan dari Ba'alawi tentang bahwa penyebar agama Islam di Nusantara ini adalah para wali songo dan anak keturunannya. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Banten dan di Jawa Barat. Nah, kemudian ada yang mempermasalahkan sebagian warga Banten tentang adanya orasi, ya. Ya, kalau masalah adanya orasi itu mungkin masuk ke dalam bab akhlak, ya. Kalau standar akhlak daripada keturunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW mungkin itu dianggap kurang berakhlak. Tapi kan setiap klan itu memiliki standar akhlak yang berbeda-beda. Mungkin menurut Wali Songo, kalau orang ada di kampung orang kemudian berteriak-teriak itu dianggap tidak berakhlak, tetapi mungkin bagi Rizik Syihab dan kawan-kawan itu tidak seperti itu. Jadi bagi saya biasa-biasa saja.
Ada lagi yang mengatakan bahwa di situ ada penghinaan-penghinaan. Ya, saya tidak begitu kaget, wajar-wajar saja, ya kan? Kenapa wajar-wajar saja? Karena memang kalau misalnya saya mendapatkan berita bahwa yang menghina adanya provokasi itu dari keluarga Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Banten, turunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, menghina, memprovokasi, itu aneh. Tapi kalau dari klan Ba'alwi, ya ini bukan yang pertama. Sebelumnya memang klan Ba'alwi menghina, kan, itu udah biasa. Ada Bahar Smith, ada Muhdor Tanggul, ada Faisal Assegaf, ada Taufik Assegaf. Jadi saya kira itu tidak aneh dan kita harus memaklumi itu. Adapun itu tempatnya di masjid, ya itu tidak tidak layak itu adanya penghinaan, provokasi di masjid. Kita sebagai keturunan Wali Songo, keturunan dari para pendakwah di masa lalu itu harus memiliki sebuah jiwa yang luas, di mana dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang Badui masuk masjid, dia di situ kencing. Orang-orang pada marah, Nabi tidak marah. Nabi memaklumi, kata baginda Nabi, bu'istum muyassirina la mu'assirin. Kalian diutus itu sebagai orang-orang yang harus memberikan kemudahan pada orang, bukan untuk memberikan kesulitan pada orang. Jadi hal-hal itu dianggap menurut baginda Nabi untuk seorang Badui yang datang ke masjid, yang standar akhlaknya berbeda dengan orang-orang Madinah, itu dianggap wajar-wajar saja. Kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi, ini tentu berita hoak, ya, berita hoak yang kemudian ditulis, ya, yang katanya berasal dari Samsul Zahirah. Samsul Zahirah itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh Muhammadiyah Syihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu halaman 521 bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Van den Berg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat karya Van den Berg bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Van den Berg. Kemudian Muhammadiyah Syihab juga di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an, bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi, manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu menurut para filolog. Setelah diperiksa, kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi, yaitu Salim bin Jindan.
Salim bin Jindan banyak menulis kitab. Beliau wafat 1969, maka 1960 itu adalah angka yang sangat masuk akal apabila kita mencurigai ada keterikatan antara manuskrip palsu yang ditemukan di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim bin Jindan yang pada tahun 1960 itu beliau sudah menulis nasab Ba'alwi nasab Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi. Nah, manuskrip Negara Kertabumi itu hari ini masih ada di perpustakaan Sri Baduga atau di Museum Sri Baduga Maharaja di sana. Yang di dalamnya ada nama Ubaidillah. Dan itu sudah teliti sebagai manuskrip palsu oleh para filolog dari Universitas Indonesia, dan beritanya pun tahun 2010-an itu dimuat oleh koran ternama atau majalah ternama Tempo. Jadi Ba'alwi yang dikatakan sebagai leluhur daripada Wali Songo itu adalah berita hoak menurut saya. Kemudian ada seorang peneliti dalam tanda kutip yang banyak memposting di media sosialnya bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alwi, yaitu Pak Ahmad Basso, yang menurut beliau banyak manuskrip-manuskrip yang mendukung kesimpulan Pak Ahmad Basso bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi. Saya dalam satu tulisan sudah menantang kepada Pak Ahmad Basso kalau betul-betul Pak Ahmad Basso memiliki manuskrip yang nyata, yang tua, yang menyatakan ketersambungan nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi dan ketersambungan nasab Wali Songo kepada Ba'alwi, maka saya siap untuk berdiskusi dengan Pak Ahmad Basso. Tetapi tidak ada respon dari Pak Ahmad Basso, padahal Pak Ahmad Basso kenal saya, beliau pernah ke pondok pesantren saya, kita pernah bersama-sama bicara tentang sejarah Wali Songo. Kemudian karena tidak ada tanggapan, saya meminta Sekretaris Jenderal Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kiai Ali Zain dari Benda Kerep untuk menghubungi beliau. Ternyata beliau juga tidak merespon. Jadi kalau misalnya ada yang lainnya yang merasa memiliki manuskrip-manuskrip yang menghubungkan silsilah Wali Songo kepada Ba'alwi, kita siap untuk berdiskusi, dan saya mempunyai kesimpulan bahwa semua itu hanyalah hoak belaka. Terima kasih, ini closing statement dari saya. Sekali lagi kepada Kiai Alawi, saya ucapkan terima kasih barokah kepada Kiai Alawi yang telah ikut bersama mencatat diskursus nasab pada hari ini, juga kepada mantan muhibbin yang awalnya belum bisa lepas jadi muhibbin karena tidak bisa membedakan ini antara keilmuan, antara kewalian sama nasab. Ada nggak Ba'alwi yang berilmu? Ada, banyak, ya kan? Kitabnya banyak nggak? Kitabnya sedikit ya. Kemudian ini jujur, mari dibandingkan dengan Kiai Imad aja, berapa Kiai Imad? Dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, nah itu jauh lah dengan ulama-ulama Nusantara. Terus kemudian yang kedua, ada nggak Ba'alwi yang jadi waliullah? Saya yakin ada, Pertanyaannya, ketika bicara nasab, bisa nggak seseorang berusaha untuk bernasab berbeda? Tidak bisa. Nasab itu adalah given, adalah takdir, adalah destiny atau takdir yang kita tidak bisa merubahnya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari bapak siapa, dari rahim siapa. Dan inilah titik poin yang akan kita kupas itu, yang akan kita bedah itu. Saya tadi ada mengatakan bagaimana dengan Habib Umar Muthohar, bagaimana dengan Habib Syekh,
dan lain-lain. Saya tidak akan menyebut nama-nama yang Anda masih cinta, karena urusan hati susah, ya. Saya suruh Anda bercerai dengan istri jenengan yang masih dicintai, wah pasti jenengan tempelengi saya. Jadi gitu. Jadi saya juga mencintai seorang Habib dan akan saya cintai sampai akhir hayat saya. Dia adalah orang tua angkat saya, Abul Husain bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Asegaf. Insya Allah kalau beliau melihat ini, beliau pernah mengatakan saya akan mencintai saya dunia akhirat, dan saya pun akan mencintai antum, ya Habib, orang tua angkat saya. Tetapi ketika kita bicara mengenai masalah pelurusan nasab Nabi di Nusantara ini, di dunia ini adalah kewajiban fardu ain. Bedakan urusan persahabatan, bedakan urusan kongsi gang, bedakan urusan guru dan murid. Ini masalah kesucian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita bersumpah setia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita harus melalui jalan itu, dan kalau jalan itu sudah ternistakan, sudah terkotori, maka sampaikah kita kepada kesaksian asyhadu alla ilaha illallah itu. Jadi ini sebenarnya yang menjadi titik poin yang harus kita gubah. Tapi alhamdulillah, sebenarnya ini saya harus bertestimoni dan saya menggugah para habaib. Banyak sebenarnya dari mereka yang tidak mengkapitalisasi agama, banyak dari mereka sebenarnya yang punya hati nurani, tetapi mereka ya apa ya, semacam bukan takut apa, bukan, intinya itu bukan mendiam, ya solidaritas lah sesama bangsanya. Karena apa? Karena ya apa sih, kalau sudah terlalu dekat itu kan, apalagi kerabat, ini menegurnya kan menegur dengan cara persuasif. Para habaib itu punya larangan, dilarang berantem di depan pribumi. Mereka kalau berantem di antara mereka. Kenapa saya tahu? Karena saya anak angkatnya Habib, saya muhibbin kelas berat. Rotib apa yang tidak saya baca? Rotib Al-Haddad, Al-Atos, Al-Bar, Al-Idrus, Wirdul Latif, apa yang tidak saya baca? Saya punya kitab Sabilul Muhtadin karena Abdullah bin Ali bin siapa ya? Itu Al-Atos, itu kitab Sabilul Muhtadin, kitab khusus wiridnya para habaib. Saya dulu baca. Jadi jangan tanyakan kemuhibinan saya. Saya kemana-mana tidur, bareng, kemudian bepergian, luar biasa pokoknya. Jadi itu. Jadi, tetapi ketika bicara masalah ini, kita harus objektif, kita harus menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Tetapi alhamdulillah, sebenarnya motivasi saya ini tadi kan ditanyakan sama beliau, belum saya jawab. Apa motivasi saya di dalam hal ini? Alhamdulillah orang tua angkat saya, ini testimoni ya, kan direkam ya. Orang tua angkat saya seorang Habib yang baik, seorang yang ahli ibadah, ahli riyadhah. Beliau pernah berkata kepada saya ketika saya minta izin, karena setelah ayah saya meninggal, ibu saya menitipkan sama beliau untuk diasuh sama beliau, untuk didik sama beliau. Kebetulan Habib yang baik gitu loh, bukan yang merampas istrinya orang. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau mengizinkan saya untuk membantu keluarga Wali Songo untuk aktif di dalam urusan ini. Beliau mengatakan 3 hal. Yang pertama, ente bakal tahu siapa nasabnya Wali Songo. Alhamdulillah, sekarang Sayyid Syarif Maulana Nur Fadil Al-Bantani sudah terisbat sebagai keturunan Sunan Gunung Jati melalui Al-Bukhari, Al-Musawi, Al-Husaini. Sunan Giri sudah terisbat nasabnya dari beberapa nakoba termasuk Maroko. Dan ini akan menyusul seluruh keluarga Wali Songo, derajat ampel semuanya. Dan ada yang membuli Wali Songo hablum grupnya O. Kata siapa? Ini saya buka ya. Saya buka data ini langsung dari Ketua Nakoba Ansab Aulia Tis'ah tentang hasil tes DNA salah satu keluarga Wali Songo. Ini isinya. Mana tadi? Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui Yisek J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1,
Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfis keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Keilmuan. Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Kita bahwa Ba'alawi itu bukan cucu Nabi. Jadi Ba'alawi atau Habib Ba'alawi Yahudi Yaman itu bukan Ba'alawi. Mereka hanya merusak kita, mereka hanya mengadu domba kita dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Untuk itu mulai saat ini saya bukan tidak boleh mencintai atau menghormati, tapi janganlah kita seperti orang yang mabuk kepayang kepada para Habib, ya. Habib Ba'alawi Yahudi Yaman bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melakukan itu dan kita masih menghubungkan itu bahwa Ba'alawi Yahudi Yaman ini adalah keturunan Nabi, maka kita mendapat dosa besar karena kita sudah melecehkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan juriat yang tidak tersambung. Ya, jadi sekali lagi bahwa Habib Ba'alawi Yahudi Yaman tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah, dan kita akan berdosa kalau kita menganggap bahwa Habib Ba'alawi Yahudi Yaman itu keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena kita telah menyepelekan orang yang kita cintai, orang yang harus kita cintai, kekasih Allah. Nabi Muhammad itu kekasih Allah, ya, jangan salah. Kalau kita telah menyepelekan, kita telah mengecilkan, bahkan menistakan, kita akan mendapat dosa besar, neraka jahanam, ya, tempat kita nanti. Untuk itu mulai hari ini jangan kita percaya lagi. Menghormati silakan, ya. Mencintai silakan, tapi kita harus lepaskan pikiran kita dari anggapan bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Awas, jangan lupa itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.